Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika Anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Kami kembali. Yari. Di lokasi yang lain yang jauh dari jangkauan Rimuru maupun Leon, terungkap bahwa dalang dibalik laporan palsu tersebut adalah dari Yuki dan antek-anteknya. Sambil bersantai, Yuki menduga Chloe adalah sosok yang sebenarnya sedang dicari oleh Raja Iblis Leon. Di sisi yang lain, Kagali sempat mempertanyakan efektivitas rencana ini, mengingat Leon bukanlah sosok yang akan menelan informasi mentah-mentah. Di satu sisi, Yuki yakin jika Leon benar-benar mencari Chloe, maka Leon pasti akan segera pergi menuju Luberios. Rencana Yuki adalah memicu pertempuran besar antara Rimuru dan Leon. Namun ia sedikit ragu apakah konfrontasi tersebut bakal berjalan sesuai keinginannya. Yuki sengaja mendesain informasi itu agar terlihat mencurigakan bagi Leon, dan karena keraguan itulah yang justru akan mendorong Leon untuk menyelidiki sendiri ke Luberios. Menanggapi hal itu, Laples menyadari dengan memberikan informasi secara diam-diam ini justru akan membuat Leon meragukan sumbernya. Yuki sendiri tak masalah akan hal itu. Dia menyadari bahwa kelompoknya tidak bisa berhadapan langsung dengan Leon Cromwell saat ini, sehingga strategi terbaik adalah dengan membatasi atau mempersempit tujuan Leon agar lebih mudah diprediksi. Yuki menjelaskan barang rahasia atau anak-anak yang dipanggil ke dunia ini itu diperoleh dari kerajaan Silturusu. Dan dengan hilangnya sosok Mariabel, maka pengaruh keluarga Russo kini sedang mengalami penurunan drastis. Tanpa kekuatan Mariabel, keluarga Russo tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukan proses pemanggilan yang stabil. Mendengar itu, Tiris merasa bingung. Dia bertanya-tanya mengapa mereka harus bersusah payah membuat diri mereka terlihat mencurigakan di mata Leon. Berbeda dengan Tiris, Laples mulai memahami pola pikir Yuki yang sebenarnya, yang dimana ini adalah strategi manipulasi. Melalui semua pembicaraan ini, Laples membeberkan apa yang dia tangkap dalam otaknya, yakni Master Yuki bermaksud menggiring Leon untuk mengarahkan kemarahannya kepada keluarga Russo yang dianggap bertanggung jawab atas kegagalan atau hilangnya subjek yang dicari Leon. Dengan begitu, Yuki bisa menyingkirkan pesaing politiknya tanpa harus terlibat konflik langsung dengan Raja Iblis Leon. Dan dengan membuat informasi yang terasa tidak bersih, janggal, dan mencurigakan, maka secara tidak langsung Leon tidak akan menyadari bahwa Yuki adalah dalang yang telah menggerakkan informasi tersebut. Mendengar bahwanya berhasil menebak motif tersebut dengan akurat, Yuki memberikan respon tersenyum lebar sambil berseru, "Bingo!" Yuki menilai, meskipun Leon sangat berhati-hati, tapi dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi, sehingga tidak akan membiarkan dirinya diremehkan oleh manusia yang ingin memanfaatkannya. Yuki memprediksi kalau Leon tidak akan menyadari bahwa ancaman yang sebenarnya justru berada di antara pihak mereka sendiri. Yuki meyakini Leon sendiri tidak mempelajari kekuatan Russo secara mendalam sebelum bertindak. Di sisi yang lain, dengan hilangnya Mariabel, muncul pertanyaan besar dalam kepala Laples. Apakah keluarga Russo masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi kemarahan seorang Raja Iblis seperti Leon? Yuki menjelaskan, Grand Bell memiliki agen dari Biro Informasi Asing yang sangat luas. Contohnya saja Blood Shadow. Itu adalah kelompok khusus yang bertugas melakukan pekerjaan kotor untuk kepentingan keluarga Russo. Mereka juga diketahui memiliki petarung-petarung yang berasal dari dunia lain untuk memperkuat barisan mereka, apalagi sosok yang bernama Razul. Yuki ngasih tahu, Razul ini adalah sosok yang mampu menahan ancaman iblis di wilayah utara. Setelah mematangkan rencana untuk mengadu domba Leon dengan keluarga Russo, Yuki memutuskan untuk pergi menuju Luberios. Ia mengingatkan bahwanya tentang pembicaraan mereka sebelumnya tentang senjata penentu yang Grand Bell minta. Sebelum membahas lebih lanjut, kita flashback dulu. Beberapa minggu yang lalu, ada pertemuan antara Grand Bell dan Yuki. Dengan sikap yang penuh kepura-puraan, Yuki mengaku tewasnya Mariabel adalah hal yang berat baginya. Di situ, Yuki beralasan selama ini dirinya berada di bawah kendali Mariabel yang selalu memaksanya bertarung melawan Rimuru. Lalu Grand Bell kemudian mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan tentang Demon Lord Rimuru. Yuki menjawab dengan santai bahwa sang Raja Iblis itu dalam keadaan sehat walafiat.
Yuki yakin Rimuru pasti berpikir segala kekacauan yang terjadi dari awal hingga akhir itu adalah ulah Mariabel. Mendengar itu, Granbel tampak sangat terpukul dan kehilangan semangat. Granbel merasa tanpa Mariabel, maka seluruh harapan untuk kejayaan keluarga Russo sekarang telah sirna sepenuhnya. Di situ Granbel terdiam 1000 bahasa saat merenungi masa depan yang kini berada di ambang kehancuran. Dalam keputusasaan, Pak Tua Granbel berencana menggunakan senjata penentu yang selama ini disembunyikan seseorang. Sontak pembicaraan ini membuat Yuki penasaran dan mempertanyakan siapa sebenarnya sosok itu dan apa itu senjata penentu. Di sisi yang lain, Granbel yakin Yuki cukup cerdas untuk menyadari kebenaran ini, yang dimana sosok yang dimaksudkan adalah dewa sekaligus Raja Iblis yang disembah oleh penduduk Luberios, yakni Luminas Valentine. Di sisi yang lain, Yuki heran kenapa Granbel memberitahu semua ini padanya. Sempat menertawakan pertanyaan Yuki, Granbel mengakui bahwa setelah kepergian Mariabel, hanya Yukilah satu-satunya orang yang masih dia percayai. Bagi Granbel, Yuki memegang kunci penting untuk masa depan negara-negara barat, bahkan mungkin kelangsungan ras manusia itu sendiri. Dengan gaya santainya, Yuki mencoba menolak tanggung jawab tersebut dan menyarankan kalau Rimuru mungkin jauh lebih cocok untuk memikul beban sebesar itu. Karena yang Yuki ketahui, Rimuru benar-benar ingin hidup berdampingan dengan ras manusia. Mendengar ucapan Yuki, Granbel merasa kecewa. Dia tak mengira Yuki tak bisa berpikir panjang seperti Mariabel. Menurut Granbel, Nona Luminas sama sekali tidak memiliki ketertarikan terhadap dunia manusia. Itulah sebabnya dia dan pengikutnya jarang menampakkan diri secara langsung. Sedangkan untuk kasus Rimuru itu sangat berbeda. Granbel sangat yakin sosok Demon Lord Rimuru akan membawa kehancuran bagi umat manusia dan menyebarkan kekacauan ke seluruh dunia. Dia yakin keseimbangan dunia akan runtuh dan dunia akan berubah menjadi lautan darah jika dibawa pengaruh Sang Raja Iblis. Yuki menanggapi narasi apokaliptik dari Granbel tersebut dengan komentar singkat. Wow, terdengar mengerikan ya. Pemuda ini mengucapkan kata-kata itu sambil tetap mempertahankan ekspresi tenang dan misterius. Di sini, Granbel menekankan peringatannya bukan sekedar spekulasi, melainkan berdasarkan indera keenamnya. Sebagai seorang mantan pahlawan, intuisinya seolah memohon padanya untuk bertindak menghentikan ancaman besar, yakni dengan menghabisi Raja Iblis Rimuru. Granbel kemudian memberikan tawaran langsung yang sangat beresiko kepada Yuki. Granbel bertanya secara terbuka apakah Yuki bersedia menemaninya dalam rangka menghabisi Rimuru. Yuki menanggapi ajakan tersebut dengan tawa kecil. Ia bertanya mengapa ia harus menyetujui sesuatu yang begitu berbahaya. Yuki menegaskan bahwa untuk saat ini ia lebih memilih untuk menjaga hubungan baiknya dengan Rimuru. Sontak saat mendengar jawaban pengecut dari Yuki, seketika Granbel kehilangan kesabarannya. Dia membentak Yuki dan menegaskan untuk tidak menyia-nyiakan jasa Mariabel. Granbel menegaskan kalau sekarang bukanlah waktunya untuk bermain-main, karena yang Granbel tahu, kekuatan Octagram terlalu besar untuk dihadapi sendirian. Menurutnya seluruh umat manusia harus bersatu untuk melawan ancaman Raja Iblis. Granbel meyakini tak akan ada perdamaian selagi ada Raja Iblis di dunia ini. Granbel tidak meminta Yuki untuk sepenuhnya percaya padanya, melainkan hanya memintanya bergabung untuk melakukan satu serangan terkoordinasi. Menanggapi kemarahan Granbel, Yuki tetap mempertahankan sikapnya yang skeptis dan egois, karena Yuki sendiri bukanlah tipe pria yang peduli tentang kepentingan manusia. Di dalam hatinya, Yuki menegaskan sebagai sosok yang berniat menaklukkan dunia, bukan menyelamatkan umat manusia. Yuki merasa desakan Granbel sangat menyebalkan, namun ia terus mengamati situasi untuk melihat keuntungan apa yang bisa dia ambil dari kemarahan sang tetua tersebut. Gak berselang lama, Granbel akhirnya mengeluarkan kartu as miliknya untuk menarik minat Yuki. Dia mengungkapkan akan memberikan harta berharga dan senjata penentu yang dimiliki oleh Nona Luminas. Itu adalah pahlawan terhebat sepanjang masa, karena dialah orang yang bertanggung jawab menyegel naga badai Veldora di masa lalu, dan Nona Luminas menyimpan tubuh pahlawan ini di dalam sebuah wadah yang disebut Bahtera Suci. Granbel menjanjikan Yuki sebagai imbalan atas kerjasamanya, maka dia bisa mendapatkan pahlawan tersebut sebagai senjata penentu yang pernah ia inginkan. Granbel meyakini ini bukanlah penawaran yang buruk. Meskipun tertarik dengan usulan Granbel, tetapi Yuki masih tak bisa sepenuhnya percaya padanya.
Lalu kemudian Granbell menjelaskan rencananya, di mana dia akan membuat kekacauan besar di dalam Katedral Luberios. Dan di tengah chaosnya situasi tersebut, ia akan menyusup masuk untuk mencuri Bahtera Suci yang berisi tubuh pahlawan legendaris itu. Yuki mempertanyakan apa yang Granbell dapatkan dari rencana ini, mengingat Raja Iblis Luminas secara teknis adalah master dari agama yang dianut Granbell. Granbell menyatakan Luminas telah membuang dirinya dan memutus hubungan mereka yang didasarkan pada janji bahwa Luminas tidak akan melawan ras manusia. Dan karena Granbell merasa janji itu telah dilanggar atau tidak lagi relevan, ia merasa tidak memiliki kewajiban lagi untuk setia kepadanya. Dengan ekspresi penuh kebencian, Granbell kini menganggap Luminas sebagai musuh mutlaknya karena Luminas telah bekerja sama dengan Raja Iblis Rimuru. Baginya, melenyapkan pengaruh Luminas bukan lagi sekedar politik, melainkan sebuah keharusan karena ia merasa dihianati. Yuki yang melihat kekuatan tekad Granbell merasa terkesan sekaligus melihat peluang besar. Yuki awalnya berpikir Granbell hanyalah pria tua renta, namun kini dia terkesan melihat betapa tangguh dan beraninya Granbell dalam merencanakan konfrontasi ini. Dan pada akhirnya, Yuki pun setuju untuk menjalankan rencana tersebut. Granbell menutup pembicaraan dengan tawa kecil dan menyatakan bahwa meskipun hubungan mereka mungkin singkat, tapi aliansi ini akan menjadi penentu masa depan. Granbell menyampaikan harapannya yang besar kepada Yuki dengan menyebutnya sebagai rekannya. Setelah kesepakatan tercapai dengan Yuki, narasi beralih menyoroti beban sejarah yang dipikul oleh Granbell Rousseau. Narasi ini memperlihatkan sisi melankolis dan dedikasi yang telah berlangsung sangat lama. Granbell diketahui telah menghabiskan waktu selama ribuan tahun untuk melayani umat manusia. Segala tindakannya saat ini berakar dari janji-janji lama yang telah ia buat dengan rekan-rekannya yang kini semuanya sudah lama meninggal dunia. Granbell masih memegang teguh idealisme kuno itu tentang bagaimana dunia seharusnya berjalan. Sebuah visi yang ia bangun bersama para pendahulu yang telah tiada. Meskipun metodenya kejam dan penuh manipulasi, tapi baginya kekacauan yang sedang direncanakan di Luberios hanyalah langkah awal menuju keberhasilan dari rencana besarnya. Terlihat di sini visual Granbell yang sedang menggendong Mariabel di masa lalu, mengisyaratkan bahwa kehilangan sosok tersebut adalah pukulan telak bagi rencana yang seharusnya sudah hampir selesai. Bagi Granbell, aliansi dengan Yuki bukan sekedar rencana jahat, melainkan upaya terakhir seorang pria tua untuk menuntaskan janji ribuan tahun demi masa depan manusia menurut versinya sendiri. Setelah Yuki pergi, Granbell Rousseau merenung sambil menatap sebuah sangkar burung kosong. Dan dalam diamnya, Granbell merasa kesal pada seluruh Demon Lord. Dia bergumam, "Ki Crimson, sang penguasa kegelapan, aku bingung kenapa Mariabel membiarkan para iblis melakukan apapun yang mereka mau di utara. The Cruel, sejauh ini dia hanya mengamati manusia. Mariabel, kenapa kau dulu ragu berkonflik dengan Demon Lord Luminas untuk melakukan sesuatu? Sementara itu, di Kekaisaran Timur, aku melihat pertanda kehadiran manusia super. Aku juga penasaran, apakah Demon Lord Kino sedang merencanakan sesuatu?" Sejenak, Granbell menghela nafas karena ia sendiri tidak tahu sampai kapan kebuntuan ini akan terus berlanjut. Visual Granbell yang menatap burung yang hilang dari sangkarnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa kontrol yang selama ini ia miliki atas dunia manusia melalui keluarga Rousseau mulai terlepas. Dan tentu, situasi ini memaksa dirinya untuk mengambil langkah ekstrim bersama Yuki. Dalam kesendiriannya, ia mengungkapkan perasaan yang sangat mendalam. Granbell mengaku merasa terlalu lelah setelah ribuan tahun memikul beban menjaga umat manusia. Granbell merasa dunia terus-menerus merenggut segala hal yang ia miliki. Sepanjang perjalanannya, Granbell diketahui telah kehilangan pandangan moral mengenai keadilan yang sesungguhnya. Akibat dari rasa kehilangan dan ambisi yang terdistorsi, Granbell akhirnya menyingkirkan akal sehatnya sendiri demi mencapai tujuan akhirnya. Panel diakhiri dengan visual sangkar burung yang dijatuhkan. Hal ini seolah melambangkan runtuhnya keteraturan dan kewarasan yang selama ini Granbell pertahankan. Panel ini juga menandai berakhirnya sosok Granbell sebagai pahlawan dan penguasa di balik layar yang bijaksana. Dia kini berubah menjadi seorang pria yang siap menghancurkan dunia demi obsesi terakhirnya. Asik, jadi madar anjay.